Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanda Depriansa dengan NIM P051202210050. Kelas 2A, Prodi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes. Aspek legal etik keperawatan jiwa. Etik keperawatan, sudut pandang pada apa yang baik dan benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia, mengarahkan bagaimana seorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Bersumber dari pernyataan Florence Nightingale, ikrar profesi: 1. Membantu yang sakit untuk mencapai keadaan sehat. 2. Membantu yang sehat mempertahankan kesehatannya. 3. Membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensinya. 4. Membantu seseorang yang menghadapi kematian untuk hidup seoptimal mungkin sampai menjelang ajal. Undang-Undang Nomor 29/2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 52. Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan dan mendapatkan isi rekaman medis. Hak pasien jiwa secara umum, Stuart dan Laraya 2001. Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah sakit dengan berkorespondensi, telepon dan mendapatkan kunjungan. Hak untuk berpakaian, hak untuk beribadah, hak untuk dikerjakan apabila memungkinkan, hak untuk menyimpan dan membuang barang, hak untuk melaksanakan keinginannya, hak untuk memiliki hubungan kontraktual. Alasan masuk rumah sakit jiwa: berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain, membutuhkan perawatan, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Istilah restraints adalah aplikasi langsung kekuatan fisik pada seseorang tanpa atau dengan izin untuk membatasi kebebasan bergerak. Seclusion atau pengasingan adalah pengurungan seseorang bukan keinginan sendiri dalam konstruksi khusus, ruangan dikunci dengan sebuah jendela keamanan atau kamera untuk monitoring visual langsung. Hierarki dalam membatasi pasien jiwa, Stuart dan Laraya 2001. Pembatasan bisa dalam makna dibatasi secara fisik atau dibatasi pilihan. Hierarki dari yang paling restriktif ke yang kurang restriktif. Ekstremitas tubuh, batasan ruang gerak atau kamar isolasi, batasan dalam aktivitas sehari-hari, misal cara TV, waktu merokok, komunikasi. Aktivitas yang bermakna, misal akses untuk gedung rekreasi, pilihan perawatan, kontrol sumber keuangan, ekspresi verbal dan emosional. Prinsip moral dalam praktik keperawatan: 1. Autonomi. 2. Beneficence. 3. Non-maleficence. 4. Prestige. 5. Kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. 1. Autonomi. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih rencana kehidupan dan cara mengatur dirinya, menghargai hak dan martabat manusia sebagai individu yang dapat memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Setiap tindakan keperawatan harus melibatkan pasien dan berpartisipasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan aspek keperawatan. 2. Beneficence merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain, tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perawat secara moral berkewajiban membantu orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dan mencegah timbulnya bahaya. 3. Non-maleficence dan kemaslahatan. Prinsip non-maleficence dan kemaslahatan dapat dilihat kontinum rentang dari bahaya yang tidak berarti atau non-maleficence sampai menguntungkan orang lain dengan melakukan yang baik atau kemaslahatan, menuntut perawat menghindari yang membahayakan pasien selama pemberian asuhan keperawatan, bekerja dengan konsep salin di rumah sakit. 4. Keadilan merupakan suatu prinsip moral untuk berlaku adil terhadap semua pasien sesuai dengan kebutuhan. Setiap individu mendapat tindakan yang sama berarti mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan kehidupan seseorang. 5.
hukum dalam praktik perawatan jiwa. Perawat sebagai warga negara, perawat sebagai pegawai, perawat sebagai pemberi pelayanan, hak-hak pasien. Masalah legal dalam praktik perawatan dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga keperawatan yang memadai, tidak tersedia standar praktek, dan tidak ada kontrak kerja. Perawat profesional perlu memahami aspek legal untuk melindungi diri dan melindungi hak-hak pasien dan memahami batasan legal yang mempengaruhi praktek perawatan. Pedoman legal Undang-Undang Praktek Peraturan Perawatan Menkes Nomor 1239 dan Hukum Adat. Rehabilitas dalam perawatan jiwa: 1. Pasien bunuh diri, 2. Gagal mendiagnosa, 3. Masalah terkait dengan ECT, 4. Penyalahgunaan obat-obat psikoaktif, 5. Melanggar kerahasiaan, 6. Gagal untuk merugi pasien, 7. Gagal melaporkan penganiayaan, 8. Tidak adanya permen kekerasan. Pertanggungjawaban pidana terkait dengan kondisi jiwa: tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang diduga memiliki gangguan jiwa perlu mendapatkan penyelidikan dari seorang ahli perawatan jiwa, visum et repertum psikiatrik. Argumen menyebutkan bahwa seorang yang didakwa melakukan tindakan kriminal dianggap tidak bersalah karena orang tersebut tidak bisa mengontrol perbuatannya atau tidak membuat perbedaan antara benar dan salah, yang dikenal sebagai pengakuan M. Saat orang tersebut memenuhi kriteria, dia dapat dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Minimalkan rehabilitas: 1. Ikuti standar, 2. Berikan pelayanan perawatan yang independen, 3. Hubungan empati, hormat dan rasa, 4. Dokumentasi lengkap dan objektif dan tepat waktu, 5. Perawat menolong di tempat umum. Standar keperawatan: pedoman praktek perawatan yang aman dan tepat, menekankan tanggung gugat, tanggung jawab, mengacu pada pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan perawat.